Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Salam belajar di mana saja. Buat pemirsa setia di channel Karya Nyata, semoga teman-teman para pendidik dan tenaga kependidikan serta para pelajar baik-baik semua. Terima kasih atas dukungannya untuk tetap membangun channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proyek profil pelajar Pancasila untuk tambahan jam mengajar guru. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like dan share serta jangan lupa tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, selamat menyaksikan. Wajib tahu, begini proyek profil pelajar Pancasila untuk tambahan jam mengajar guru. Profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kemendikbud pada tahun-tahun 2020 sampai tahun 2024. Yang demikian telah disampaikan pada website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berkaitan dengan adanya kurikulum 2022 ini, penguatan profil pelajar Pancasila kembali menjadi persoalan yang serius. Hal ini terkait dengan jam mengajar guru yang berkurang disebabkan oleh banyaknya jam mata pelajaran yang juga berkurang sehingga guru harus mengupayakan menambah jam mengajarnya. Salah satu upaya atau usaha untuk menambah jam mengajar guru adalah dengan menjadi koordinator penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan begitu, guru dapat memenuhi beban mengajar yang berkurang. Kompetensi pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai belajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar Pancasila memiliki 6 ciri utama, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar yang demikian merupakan pelajar yang memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen kunci pada ciri yang utama ini, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, berakhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. 2. Berkebinekaan global artinya pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif serta tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global ini meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. 3. Gotong royong, kemampuan bergotong royong yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela. Dengan begitu dimaksudkan agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Kemudian elemen-elemen dari bergotong royong adalah sebagai berikut. Kolaborasi, kepedulian, berbagi. 4. Mandiri, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri. Artinya pelajar bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. 5. Bernalar kritis, pelajar yang benar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, mampu membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan kemudian menyimpulkannya. Elemen-elemen dari benar kritis adalah sebagai berikut: memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, mengambil keputusan. 6. Kreatif, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif adalah menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Profil pelajar Pancasila di kurikulum 2022. Dilansir dari laman resmi Kemendikbud bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya berlaku untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2022 atau paradigma baru saja, akan tetapi berlaku juga untuk sekolah yang menerapkan kurikulum 2013. 1. Penerapan profil pelajar Pancasila pada kurikulum 2013. Dalam penyusunannya profil pelajar Pancasila sudah memetakan atau penguatan pendidikan karakter, sehingga dalam implementasinya tidak akan bertentangan dengan penyesuaian sesuai dengan kemampuan sekolah. Sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 boleh menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila seperti yang dilakukan oleh Sekolah Penggerak atau SMKPK. 2. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih, menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan.
3. Pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek disebut sebagai penguatan profil belajar Pancasila karena di sekolah profil pelajaran Pancasila perlu dikembangkan melalui berbagai strategi yang saling melengkapi dan menguatkan, yaitu baik dengan budaya sekolah, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan kokurikuler berupa pembelajaran melalui proyek. Dengan demikian proyek ini bukan satu-satunya metode melainkan menguatkan untuk pengembangan profil belajar Pancasila. 4. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama dimensi profil belajar Pancasila. Selain itu, siswa akan belajar menelaah tema-tema tertentu yang menjadi prioritas setiap tahunnya. 5. Perubahan yang disebabkan oleh proyek penguatan profil belajar Pancasila. Sekolah perlu mengalokasikan waktu agar guru bisa bekerja secara kolaboratif. Kolaborasi akan menjadi kunci sukses atau tidaknya sebuah proyek. Dalam pelaksanaan proyek, guru-guru harus berkolaborasi secara lintas ilmu untuk merencanakan, memfasilitasi, dan menjalankan asesmen. 6. Implementasi proyek profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil belajar Pancasila akan dijalankan terpisah dari mata pelajaran, namun sebagian mengambil waktu dari keseluruhan pembelajaran di sekolah. 7. Fungsi profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila berguna sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Profil pelajar Pancasila menjabarkan tujuan pendidikan nasional secara lebih rinci terkait dengan cita-cita, visi misi, dan tujuan pendidikan ke peserta didik dan seluruh komponen satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila memberikan gambaran yang ingin dituju mengenai karakter dan kemampuan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Indonesia, sehingga pendidik dan pelajar mengetahui apa harapan negara terhadap hasil pendidikan, dan berusaha mewujudkannya bersama-sama. 8. Pengaruh profil pelajar Pancasila. Pembelajaran di kelas, setiap mata pelajaran, program, dan kegiatan di sekolah diharapkan mendukung ketercapaian profil pelajar Pancasila dengan memasukkannya dalam pembelajaran. Hal ini juga akan diperkuat dengan pembelajaran berbasis proyek dengan tema yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter yang dituju. Bentuk kegiatan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setidaknya ada 6 tema yang dapat dikembangkan dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Tema yang dimaksud adalah perubahan iklim global, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, dan kewirausahaan. Dalam 1 tahun satuan pendidikan untuk setiap jenjangnya dapat memilih minimal tema dan mengembangkannya. Ke-6 tema yang dimaksud dalam adalah sebagai berikut. 1. Perubahan iklim global. Bentuk kegiatan pada tema ini yaitu penanaman pohon dan pengolahan sampah. Sasaran profil pelajar Pancasila meliputi mandiri, kreatif, gotong royong, beriman dan bertakwa. Adapun pembelajaran yang terintegrasi yaitu IPA IPS dan PABP. Sementara alokasi waktunya yaitu bulan Juli sampai dengan bulan September pada semester pertama. 2. Suara demokrasi. Bentuk kegiatan dari tema ini adalah pemilihan ketua OSIS, pramuka, dan PMR. Sasaran yang dapat dikembangkan yaitu gotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Sementara itu mata pelajaran yang terintegrasi untuk tema ini yaitu IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Alokasi waktunya pada bulan Oktober sampai dengan November semester pertama. 3. Bangunlah jiwa dan raganya. Untuk tema ini bentuk kegiatannya adalah pameran karya. Sasaran yang dapat dikembangkan yaitu gotong royong, kreatif, dan mandiri. Adapun mata pelajaran yang terintegrasi yaitu PJOK, Bahasa Inggris, Seni Budaya, dan Matematika. Waktu yang dapat digunakan yaitu bulan November sampai dengan Desember semester pertama. 4. Bhinneka Tunggal Ika. Bentuk kegiatan untuk tema ini yaitu perayaan Hari Besar Keagamaan. Sasaran profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan yaitu berkebinekaan global. Adapun mata pelajaran yang terintegrasi yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Waktu yang dapat digunakan yaitu bulan Februari sampai Maret semester kedua. 5. Kearifan lokal. Tema kearifan lokal dapat dikembangkan dalam bentuk kunjungan ke museum budaya atau tempat-tempat kearifan lokal lainnya. Sasaran yang dapat dikembangkan yaitu berkebinekaan global dan bernalar kritis. Mata pelajaran yang terintegrasi yaitu IPS, PPKN, Seni Budaya, dan Bahasa Indonesia. Waktu yang dapat digunakan yaitu bulan Maret semester kedua. 6. Kewirausahaan. Bentuk kegiatan pada tema kewirausahaan yaitu bazar, pentas seni, ekonomi kreatif, membuat video, dan inovasi. Sasaran profil belajar Pancasila yaitu kreatif, inovatif, dan cinta lingkungan. Pembelajaran yang dapat dikembangkan dan terintegrasi pada tema ini yaitu IPS, Seni Budaya, dan Informatika. Waktu yang dapat digunakan yaitu bulan April sampai Juni semester kedua. Hal yang harus diperhatikan, semua alokasi waktu untuk proyek disesuaikan dengan jumlah jam pembelajaran pada setiap mata pelajaran.
Durasi waktu dapat dipilih antara 2 minggu sampai 3 bulan tergantung kepada tujuan dan kedalaman eksplorasi tema. Apabila sekolah bertujuan memberikan dampak sampai pada lingkungan, maka bisa jadi durasi pelaksanaan proyek membutuhkan waktu yang lama. Begitu juga dengan mata pelajaran. Boleh mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan. Agar pelaksanaannya berjalan lancar, maka pemilihan tema bentuk kegiatan sasaran profil pelajar Pancasila dan mata pelajaran terintegrasi serta waktu pelaksanaan harus dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat semua guru mata pelajaran. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat kepada kita semua dan selalu subscribe, like dan share agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Saya Ridwan Spede mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan kebersamaan dalam channel Karya Nyata. Salam Merdeka Belajar, salam belajar di mana saja, wassalam.